Datang di channel Bamhe 313. Kali ini kita akan belajar mengenai data. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu statistika. Kemudian pada video kali ini kita melangkah ke depan terkait dengan data. Kemarin video sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pengertian dari data. Nah, di sini bahwa data, kalau kita lihat di sini adalah mempunyai dua ukuran, ukuran memusat dan ukuran menyebar. Nah, kita akan ke memusat. Namun sebelumnya di sini bahwa data itu bisa disajikan dengan berbagai bentuk, tuh ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Tentu kalian sudah tahu ya kan, atau sudah pernah lihat tabel seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk tulisan, gitu ya. Dalam bentuk tulisan, dan yang paling sering dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, dalam bentuk grafik juga ada banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau kita lihat di sini ada diagram batang, ya kan? Kemudian ada diagram garis, ada diagram luasan, diagram lingkaran, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Ada banyak jenis-jenis diagram untuk menyajikan data. Nah, kemudian di sini kita ke ukuran memusat, gitu ya. Sebelumnya kita sudah belajar apa aja ukuran memusat. Di sini ada 3, gitu ya. Misalkan rata-rata, median, dan modus. Kita ke rata-rata dulu. Nah, di sini rata-rata, kalau kita lihat di sini rumusnya adalah, nah, misalkan ada sebuah n data, gitu ya. N di sini misalkan ukuran sampel. Misalkan saya ingin mengambil 10 siswa, gitu ya, untuk mencari berat badannya, berarti n-nya 10. Nah, dari hasil pengukuran kita akan dapatkan data x1, x2 sampai dengan xn. Nah, kemudian dari data itu kita jumlahkan semua datanya kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, atau seringnya adalah bahwa x bar itu adalah ini, di mana ada x, kemudian ada garis di atasnya namanya x bar, itu melambangkan rata-rata. Adalah sigma, itu ya, ini sigma xi dibagi dengan n. Nah, di mana n itu adalah banyaknya data di sini. Itu ya. Sedangkan sigma x ini adalah jumlahan dari x1 ditambah x2 tambah x3 sampai dengan xn, dijumlahkan semuanya. Nah, contohnya misalkan di sini. Nah, misalkan ada nilai ulangan matematika 5 siswa, gitu ya. Nah, di sini ada 5 siswa, berarti n-nya ada 5. Datanya ternyata nilainya ada yang 8, 5, 7, 10, dan 5. Carilah nilai rata-ratanya. Ya sudah, kita tahu bahwa n-nya itu adalah 5, kemudian x1 ditambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5, itu ya, ada totalnya 35. Berarti kalau begitu 35 dibagi 5. Berarti rata-ratanya adalah 7. Artinya nilai rata-rata dari ulangan matematika siswa ke 5 siswa tersebut adalah 7. Nah, itu adalah contoh sederhana terkait dengan rata-rata. Namun, terkadang kita juga dapatkan rata-rata atau datanya dalam bentuk tabel. Sehingga, itu ya, rumus yang tadi itu perlu dimodifikasi. Nah, contoh di sini tetap ada n data, gitu ya. N-nya tetap sama, gitu kan. Namun ada data-data yang memiliki nilai sama, gitu ya. Sehingga setiap nilai xi ini bisa muncul lebih dari 1. Kalau x1 misalkan munculnya 2 kali, maka f1 bernilai 2 dan seterusnya. Sehingga rata-rata itu merupakan frekuensi dari masing-masing nilai dikalikan dengan nilai itu, dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita singkat adalah sigma fi dikali dengan xi
dibagi dengan sigma Fi. Nah, sigma Fi ini sendiri itu sebenarnya itu adalah N juga, sama saja gitu ya. Contohnya nih, misalkan. Nah, contoh seperti ini. Jadi di sini ada sebuah tabel gitu ya. Ada sebuah tabel 10 buah kios pakaian gitu ya. Penjualan 10 kios. Jadi di sini ada 10 kios. Dia menjual pakaian. Kios yang penjualannya ada 70 itu ada 2 kios. Kios yang penjualan kaosnya atau pakaiannya 80 ada 3 kios. Dan seterusnya. Sampai yang 100 ada 1 kios. Nah, ini adalah F-nya. Ini adalah X-nya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari FI XI di sini. Itu ya. FI XI tinggal FI-nya dikali dengan XI-nya. 70 dikali 2 ya sama dengan 140 dan seterusnya sampai ke bawah sini. Itu ya. Nah, ini FI ini kalau kita jumlahkan ke bawah ya kan, ini ada 10. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus bahwa X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Berarti 740 ini pindahin sini dibagi dengan 10, hasilnya adalah 74. Berarti rata-ratanya 74. Nah, itu contoh untuk data tunggal di mana biasanya datanya banyak dan datanya itu ada data yang memiliki nilai kembar atau sama. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya datanya tidak tunggal namun data berkelas? Nah, kita ada 3 rumus ya untuk mencari rata-rata dari dari data dengan 3 cara. Ada cara pertama itu di sini bahwa rata-rata itu adalah sigma Fi dikali dengan Xi di sini sama. Di mana X ini adalah titik tengah. Itu ya, di tengah sama dengan rumusnya apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Nah, kalau rumus kedua dia kita gunakan bahwa rata-rata sama dengan data tujuan itu ya, atau di sini X0 itu ya. X0 di sini adalah titik tengah frekuensi terbesar itu ya. Jadi nanti kita akan coba contoh itu ya, gimana cara mencari X0. Kemudian dikalikan dengan sigma FICI dikali dengan L lebar kelas dibagi dengan N. Sedangkan yang ketiga sama pakai ISO, cuma ini adalah sigma FIDI dibagi dengan N, di mana DI itu adalah selisih antara nilai tengah suatu kelas dikurangi dengan nilai tengah dari kelas tujuan. Kita lihat tuh ya contohnya. Misalkan ada sebuah tabel tuh ya, pendapatan 50 pedagang. Tuh ya, di sini pendapatannya berapa? Yang pendapatannya 1 sampai 5 itu ada 6 pedagang. Yang 6 sampai 10 itu ada 20 pedagang dan seterusnya sampai pada yang pendapatannya 21 sampai dengan 25 ada 5 pedagang. Sekarang kita akan mencari rata-rata dengan rumus yang pertama dulu. Di sini ya, kalau kita lihat di sini yang warna biru ini adalah disebut batas bawah. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Kelas pertama, batas bawahnya adalah 1. Kelas kedua, batas bawahnya adalah 6 dan seterusnya. Yang hijau ini itu adalah batas atas. Berarti kelas pertama batas atasnya adalah 5, kelas kelima batas atasnya adalah 25, gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari XI-nya untuk masing-masing kelas. Ingat bahwa XI ini adalah nilai tengah. Rumusnya apa? Contoh, untuk data pertama, kelas pertama adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Berarti 1 ditambah 5 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Dan seterusnya untuk kelas ke-2, kelas ke-3, 4, dan 5. Nah, setelah ketemu XI, tinggal kalian kalikan dengan FI menjadi 6 kali 3 sama dengan 18 dan seterusnya sampai yang bawah juga sama. Nah, kemudian
FIXI ini kalian jumlahkan sehingga ketemu ini sigma FIXI. Ini juga kalian jumlahkan ke bawah sehingga menemukan 50. Nah, setelah ketemu tabel ini, kita akan mencari rata-ratanya berapa. Inilah rumusnya. Sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini jumlahnya 585 dibagi dengan 50. Hasilnya 11,7. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara kedua? Kita lihat untuk soal yang sama namun dengan cara kedua. Kita akan mencari rata-rata itu ya, rata-rata untuk data tersebut. Pertama kita akan mencari X0 gitu ya. X0 itu apa? X0 itu adalah nilai tengah pada data yang memiliki frekuensi paling besar. Kita akan mencari nilai tengah dengan cara yang sama, ini nilai tengahnya untuk masing-masing kelas. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, dari kelima kelas ini, maka kelas kedua inilah yang memiliki frekuensi paling besar. Artinya, X0-nya kalian ambil dari kelas kedua ini. Ini adalah X0 sebagai nilai yang diambil. Kemudian, FI ini sudah ada FI. Nah, CI. Apa itu CI? Nah, CI di sini itu adalah semacam nilai itu ya, nilai urut aja. Misalkan di sini kan tadi kelas tujuannya adalah kelas kedua. Kita kali kode 0. Kalau ke atas dikurangi 1 jadi -1, -2, -3 dan seterusnya kalau ada lagi. Ke bawah tinggal ditambah 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah C. Kemudian kalian kalikan antara FI dengan CI. F ini 6 kali dengan -1 hasilnya -6. 20 kalikan dengan 0 hasilnya 0 dan seterusnya gitu ya. Sampai pada 5 dikali dengan 3 hasilnya 15. Nah, FICI ini kalian jumlahkan karena di rumusnya adalah sigma. Hasilnya adalah 37. Nah, ini kemudian ada L. Apa itu L? Nah, L itu sebenarnya adalah lebar kelas. Lebar kelas sebenarnya ada beberapa cara, Kak. Ya bisa saja mencari batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Itu bisa saja seperti itu atau mungkin batas atas kurangi batas bawah ditambah 1. Ya, itu juga sama. Hasilnya adalah 5. Sehingga menjadi 8 ditambah 37 yang ini dibagi dengan 50 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 11,7 sama dengan yang sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau kita gunakan cara yang ketiga gitu ya. Cara ketiga di sini sama, cuma di sini bedanya ada DI. Apa itu DI? Bahwa DI itu adalah selisih gitu ya. Selisih antara antara nilai tengah pada kelas tujuan gitu ya dengan kelas yang dituju. Misalkan ini kan 0 gitu ya, karena 8 kurangi 8. Kemudian kita akan min 5 dari mana? 5 dikurangi 8 hasilnya min 5. Yang ini dari mana? Ya berarti menjadi bagaimana? Ya, 13 kurangi 8 hasilnya 5. Kemudian 18 kurangi 8 hasilnya 10. Kemudian 23 kurangi 8 hasilnya 15. Setelah ketemu DI, kalian kalikan dengan FI sehingga menjadi 6 dikali min 5 hasilnya min 30. Terus sampai ke bawah. Setelah ketemu semuanya, kalian jumlahkan hasilnya 185. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus yang ini itu ya, bahwa X0-nya adalah 8, F sigma FIDI itu adalah 185, yang ini angkanya dibagi dengan 50, yang 50 sehingga hasilnya adalah 11,7. Nah, itu adalah rata-rata itu ya. Rata-rata untuk data berkelas. Nah, kemudian untuk median juga sama, ya kan? Modus ada caranya di sini. Kalian bisa
belajar sendiri atau bisa dilihat, nanti filenya saya kasih di deskripsi itu ya, di bawah. Nanti kalian bisa ambil filenya yang ada di sini. Nah, kemudian kita ukuran menyebar. Ukuran menyebar di sini ada 3, yaitu ada jangkauan, variansi, dan simpangan baku. Nah, di sini kalau tadi ukuran pusat menunjukkan pusat data, kalau ukuran menyebar menunjukkan seberapa besar data itu menyebar, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa ukuran menyebar adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dari nilai pusatnya, seberapa jauh dari pusatnya. Seperti itu, tuh ya. Nah, di sini ada beberapa rumus, tuh ya, atau beberapa penjelasan. Saya tidak akan menjelaskan terkait dengan rumus-rumus ini, tuh ya. Ada semua, ada di bawah, ada di dokumen ini. Saya tidak akan menjelaskan jangkauan apa, kemudian variansi dan simpangan baku. Nah, kemudian kita akan belajar terkait dengan kesimetrisan. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui itu ya, bahwa semakin besar ukuran jangkauannya atau variansinya atau simpangan bakunya, maka datanya makin menyebar. Nanti kita akan lihat itu ya. Nah, kemudian kita lihat kesimetrisan data. Itu kita bagi menjadi 2, yaitu keruncingan itu ya, atau kurtosis, dan kecondongan atau skewness. Namun sebelumnya kita lihat dulu, misalkan ada data seperti ini. Nah, jika ada data seperti ini, tentu kalian harus tahu itu ya, bahwa yang di bawah ini itu ya, itu bentuknya adalah diagram batang gitu ya. Seperti itu, dan datanya seperti ini. Makin tinggi frekuensinya, tentu ininya akan makin tinggi. Makin rendah frekuensinya, tentu batangnya akan rendah juga. Kalau kita gambarkan dalam sebuah garis, ya, ini tengahnya, maka akan terbentuk sebuah garis, ya. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan histogram. Nanti kita akan lebih sering melihat data dalam bentuk histogram. Ya, oke. Kemudian kita lihat terkait dengan keruncingan dulu, tuh ya. Nah, kita lihat di sini keruncingan. Contoh pada gambar itu ada 3 jenis data atau 3 data. Yang warna biru, tuh ya. Kemudian yang warna ungu dan warna merah. Nah, yang warna biru itu dia paling tinggi puncaknya di sini. Yang warna ungu ada di tengah-tengah dan warna merah ada di bawah. Nah, kalau makin lancip itu ya, maka namanya adalah leptokurtik. Kalau makin datar dia namanya pletikurtik. Dan perlu kalian ketahui bahwa data atau kan yang memiliki puncak tinggi itu ya, itu cenderung homogen. Jadi kalau ada data kayak gini, dia cenderung homogen daripada data yang seperti ini. Ya, makin dia datar, makin heterogen, itu ya, artinya datanya makin bervariasi. Sedangkan kalau datanya misalkan sama semua bagaimana? Misalkan datanya ada nilainya 7 semua, ya nanti bentuknya akan seperti ini, garis, itu ya. Bentuknya akan garis ke atas, karena berarti dia datanya homogen, itu ya. Nah, biasanya nanti untuk mencari rumus atau mencari nilai dari kurtosis bisa gunakan persamaan yang ada di bawah ini. Itu ya. Seperti itu. Tapi biasanya sudah ada di program statistik. Nah, yang kedua adalah kecondongan. Kalau tadi terkait dengan kelancipan itu ya, atau kurtosis, sekarang adalah kecondongan, skewness itu ya. Jadi kita lihat ada 3 jenis data di gambar itu. Yang paling kiri yang ini itu ya. Kalau kita lihat itu datanya itu simetris. Jadi kalau kiri dan kanan kita tekuk, kita temukan,
maka dia akan nempel persis, itu namanya simetris. Sedangkan yang tengah sini itu adalah ternyata puncaknya lebih condong ke kiri, lebih dekat ke kiri daripada ke kanan. Nah, itu namanya condong positif. Karena apa dikatakan positif? Karena ekornya ada di sebelah kanan. Sedangkan ini ekornya ada di sebelah kiri, maka dinamakan condong negatif. Itu ya. Nah, itu ya, data yang condong kiri maupun condong kanan itu ya. Menceng kiri ini atau menceng kanan itu tidak simetris, itu ya, tidak simetris. Nah, rumus untuk mencari nilai skewness itu ya adalah ada dua, itu ya, bisa gunakan rata-rata dikurangi modus dibagi dengan variansi, atau 3 kali dengan selisih antara rata-rata dengan median dibagi dengan variansi. Seperti itu, gitu ya. Itu terkait dengan kecondongan, gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan terkait dengan data. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe video saya. Oke, sampai jumpa.